apa manfaat dan konsekuensi dari transendental? Kalau manfaatnya pasti banyak ya, pasti banyak sekali, tapi tidak bisa saya sebutkan satu-satu, hanya mungkin beberapa bisa saya sebutkan. Salah satunya ada beberapa kemampuan yang mungkin kita bisa dapatkan tiba-tiba gitu, tapi itu nanti ujungnya akan ke konsekuensi juga. Salah satunya lucid dream. Lucid dream itu kita bisa mengendalikan mimpi kita. Artinya apa? Kita bisa tetap sadar dalam kondisi gelombang otak yang drop, yang seharusnya kita bisa deep sleep, itu kita bisa mengendalikannya di situ, kita tetap bisa terjaga di situ. Terus yang kedua, retrokognisi. Retrokognisi itu kita bisa membaca residual energi yang tertinggal di suatu tempat. Misalnya dalam satu ruangan ada seorang yang pernah marah-marah ataupun pernah ada kejadian tertentu, dan selang beberapa waktu kita datang ke situ, kita bisa tahu nih ada residual energi yang tertinggal di situ, entah ketakutan, entah emosi, entah kesenangan di situ, kita bisa membaca. Ada lagi prekognisi. Prekognisi itu lawannya retrokognisi. Jadi kita bisa memprediksi masa depan. Tapi biasanya orang-orang yang bisa memprediksi masa depan itu seharusnya tidak boleh diucapkan. Misalnya saya tahu nih besok pagi misalnya ada gempa, itu kita itu nggak boleh untuk mengucapkan. Kenapa? Itu karena akan memunculkan akumulasi keyakinan kolektif yang semakin membuat kejadian itu akan benar-benar terjadi gitu. Kita jadi lebih sensitif lah dengan pergerakan energi. Terhadap pergerakan energi itu kita bisa lebih sensitif. Misalnya ada orang yang membohongi kita nih, medan torusnya itu terlihat. Fleksibilitas mata kita itu jadi lebih rentangnya itu lebih lebar gitu loh. Jadi lebih di atas ungu dan di bawah merah itu kita bisa melihat. Dan frekuensi telinga manusia pun jadi rentangnya itu jadi lebih lebar lagi. Kita bisa mendengar suara-suara yang di luar frekuensi manusia gitu. Hari-hari kayak gitu atau ada turn on turn off ya? Bisa turn off turn on, bisa kayak gitu. Jadi ketika kita itu mengaktifkan radio receiver, kita itu jadi sering untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kita yang kita itu penasaran ataupun nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, terus suplai energi dalam tubuh kita itu jadi tercukupi. Setiap sel dalam tubuh kita itu energinya tercukupi gitu loh untuk menghidupi setiap sel dalam tubuh kita, ya kan? Otomatis ketika suplai energinya itu cukup, apa yang kita manifestasikan itu akan lebih cepat terjadi gitu. Nah, kembali lagi ke turn on dan turn off itu tadi, itu akan kembali lagi ke konsekuensi. Kenapa? Karena ketika kita itu punya kelebihan dari orang lain, itu biasanya keakuan kita itu akan lebih besar, akan merasa lebih benar, akan merasa merendahkan orang lain. Nah, disitulah jebakan-jebakan spiritual terjadi gitu. Padahal perjalanan spiritualmu akan lebih benar. Padahal perjalanan spiritualmu akan benar ketika kamu menjadi manusia normal. Begitu, jangan sampai kita tuh terus merasa terlalu spiritual dan banyak meditasi ke gunung, ke laut, jadi mengabaikan keluarga. Nah, itu kesalahan total, kesalahan yang fatal di situ. Gitu. Contoh dari jebakan spiritual, misal kayak sering ngomongin orang, Yes. sering menggurui orang. Yes, sering menggurui orang. Jadi itu bukan jebakan spiritual, itu nanti jatuhnya ke kecentilan spiritual. Kecantilan spiritual. Jadi misalnya nih kita baru ngobrol bareng-bareng begini, yang sebenarnya kita tuh nggak lagi ngobrol spiritual, karena kita terlalu spiritual. Itu setiap obrolan ini kita arahkan ke sana lagi. Otomatis orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, ya akan males juga gitu loh. Jadi semua tetap ada waktunya, ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadilah manusia normal seperti biasanya. Itu yang benar itu.